Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dirut PT Pelindo Persero, Bapak Wadirut PT Pelindo Persero dan para direksi PT Pelindo Persero. Yang terhormat para dirut Subholding dan para direksi Subholding, para pejabat struktural holding maupun di Subholding dan para region head 1, 2, 3, 4, para dirut dan direksi anak perusahaan dan cucu perusahaan, penyelenggara dalam hal ini PMLI, dan seluruh peserta rapat virtual pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan secara bersama-sama menjalankan tugas dalam rangka penampilan atau pemaparan profil bisnis hari ini gilirannya kami PT Kaltim Karyango Terminal. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, kami bersama dengan direksi lengkap PT KKT ini. Di sebelah kiri kami ada Pak Faisal Napu sebagai Direktur Keuangan yang tentu sehari-harinya bertanggung jawab untuk keuangan dengan SDM dan umum, IT. Kemudian di sebelah kanan saya Pak Sopian untuk Direktur Operasi dan Teknik yang tentu saja bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknik, dengan operation dan komersil. Lanjut saja karena memang waktunya sangat terbatas ke pemaparan. Ya, PT KKT merupakan perusahaan patungan antara pemerintah pusat melalui PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui perusahaan daerah Melati Bakti Satya dengan komposisi saham masing-masing posisi hari ini 50%. Yang dibentuk untuk mengelola dan memberikan jasa pelabuhanan di Karyango, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah kemarin baru saja kita publish melalui media nasional bahwa pemegang sahamnya sudah ke PT Pelindo Persero. Lanjut. KKT ini beroperasi sejak tahun 2012. KKT ini concernnya di pelayanan peti kemas yang tentu saja merupakan segmen usaha yang ada di cabang Balikpapan, tetapi dengan pertimbangan tertentu akhirnya khusus untuk pelayanan peti kemas ditangani di Kaltim Karyango Terminal. Sementara rekan kita di cabang yang non peti kemas. Lanjut, aset dan kontribusi PT KKT kepada para pemegang saham. Aset yang dikelola PT KKT adalah aset milik PT Pelindo 4 berupa dermaga dan alat produksi senilai 651,12 miliar. Kemudian ada juga aset milik PD MBS berupa tanah, bangunan, sisi darat dan WTP senilai 708,26 miliar. Kemudian ada juga aset milik PT KKT sendiri berupa infrastruktur maupun suprastruktur yang dilakukan oleh PT KKT sendiri yang nilainya 163,87 miliar. Kemudian kontribusinya kepada para pemegang saham, baik kepada PT Pelindo maupun kepada Prusda MBS sebagai berikut. Manajemen fee dari total pendapatan usaha setiap bulan sebesar 13%, yang terdiri dari PT Pelindo 4 ketika itu 10% dan PD MBS sebesar 3%. Kemudian ada juga imbalan jasa pemampatan fasilitas aset milik pemegang saham dengan nilai kurang lebih 30,59 miliar per tahunnya. Kemudian bentuk kontribusi yang ketiga adalah dividen dari capaian laba bersih setiap tahun. Ini adalah gambaran kontribusi untuk periode 5 tahun terakhir dapat kami
berikan gambaran sebagai berikut. Di awal memang manajemen fee imbalan jasa maupun dividen sebelum penyerahan kepada PD MBS masih diserahkan kepada Pemprov Kaltim itu periode 2017 sampai 2018. Setelah itu tidak ada lagi dan semua ke PD Melati Bakti Satya yang dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini sampai dengan September tahun 2021 gambarannya adalah sebesar 46,9 miliar dari 3 bentuk manajemen fee, imbalan jasa, dan dividen. Demikian halnya kepada PT Pelindo, yang dulu PT Pelindo 4 Persero, baik dalam bentuk manajemen fee, kemudian imbalan jasa dan dividen yang nilainya itu sebesar 162,2 miliar. Sehingga secara keseluruhan kontribusi kepada pemegang saham, kalau kita lihat dari 2017 sampai dengan September 2021 nilainya sebesar 215 miliar. Next. Nah, ini tadi kami sudah dari sisi internal KKT memperkenalkan. Komisaris kami adalah Pak Abu Helmi, komisaris utama. Kebetulan juga beliau adalah pejabat di Pemprov Kaltim. Beliau adalah asisten 2. Kemudian Pak Senal Haq juga komisaris, beliau adalah staf ahli. Dan anggota komisaris dari PT Pelindo adalah Pak M. Haji. Beliau adalah Dirut PT Pelindo Terminal Peti Kemas sampai hari ini. Next. Kemudian kami laporkan juga bisnis model kampas. Ini mungkin umum aja karena banyak berkaitan dengan peti kemas dan nantinya berkaitan dengan multipurpose. Dapat kami laporkan bahwa key partnersnya itu adalah tentu saja PT Pelindo, kemudian ada alat bongkar muat peti kemas milik PT Pelindo yang kita kerjasamakan, kemudian PD MBS penyediaan lahan dan bangunan, kemudian PT ISMA yang mengelola tenaga kerja, kemudian PT Kipur yang maintenance, dan ada PT Berimus yang mengelola IT. Kemudian key activities-nya tentu saja bongkar muat peti kemas dan non peti kemas dan persewa lahan dan bangunan. Ada value proposition, pelayanan bongkar muat peti kemas yang handal, tepat waktu dan efisien. Kita semua Windows pelayanan di KKT sehingga layanannya terukur dan tepat waktu. Kemudian pelayanan kepada customer berbasis TPK online. Kemudian sistem pembayaran host to host dengan perbankan. Jadi itu adalah value proposition. Kemudian customer relationship-nya adalah customer care officer yang terpadu dalam 7x24 jam. Kemudian customer segments-nya tentu saja shipping line, ada owner cargo, dan ada forwarding. Kemudian channel-nya sinergitas dan level of service. Key resources, sumber daya manusia, kemudian alat bongkar muat, fasilitas pergudaan, seaway, dan dermaga. Kemudian yang berkontribusi terhadap struktur biaya maupun revenue, kalau biaya ada tentu saja beban imbalan kerja, beban bahan, beban pemeliharaan, dan beban SDPK. Revenue stream-nya bongkar muat peti kemas, bongkar muat non peti kemas yang sudah pernah berjalan, meskipun hari ini disetopkan karena berkaitan dengan izin tadi, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa beroperasi lagi. Kemudian ada juga revenue stream yang bersumber dari kegiatan sapping dan stripping di lokasi sesuai, dan ada persewaan lahan dan bangunan yang juga masih berjalan sampai dengan posisi sekarang. Next. Kami laporkan pula bahwa produksi layanan khusus untuk peti kemas baik luar negeri dan dalam negeri kelihatannya untuk kami di KKT sedikit kurang menggembirakan karena capaian-capaian baik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama maupun terhadap RKT belum bisa terrealisasi karena beberapa hal. Antara lain kalau untuk peti kemas ekspor impor sangat terkait dengan kegiatan direct call yang pernah berjalan, dan saat ini per Januari 2021 kelihatannya Shilane maupun SITC dalam posisi wait and see karena alasan pandemi. Meskipun masih ada satu yang masih running adalah Alpha Trans, dan rutenya hanya direct dari Balikpapan ke Singapura bolak-balik dan biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Khusus untuk perdagangan dalam negeri, demikian halnya hanya 83% dari sisi TIUS untuk capaiannya,
lagi-lagi kembali ke faktor pandemi, karena beberapa peti kemas yang tadinya transshipment cukup berdampak dan mengalami penurunan pada sejak Juli sampai dengan posisi sekarang. Next. Kemudian produksi layanan, kami sampaikan juga bahwa BSH maupun BCH kelihatannya tidak terlalu banyak berbeda, karena jujur kami di KKT dengan panjang dermaga 270 hanya terpasang 2 cc. Sementara layanan kami dalam sehari kadang 2 atau 3 kapal. Sehingga pelayanannya dengan sistem Windows secara otomatis tidak bisa kita speed up produktivitas BSH-nya menjadi bahkan bisa lebih 2 kali lipat terhadap BCH-nya, karena pelayanannya harus 1 kapal 1 cc. Mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah akan ada tambahan 1 unit cc relokasi dari cabang Ternate dan tidak ada hambatan, termasuk ada tambahan 2 unit RTG dan 4 truk terminal. Kemudian dari sisi bor juga masih cukup banyak spare untuk menampung kapal-kapal yang akan berkunjung. Kemudian demikian juga YOR, pernah YOR kita di periode tahun 2020 bisa mencapai 73, karena memang waktu itu lagi boomingnya kegiatan-kegiatan direct call. Namun dalam perjalanannya seiring dengan itu kita juga sudah menambah seaway kita 2 hektar sehingga kapasitasnya cukup mumpuni, sehingga realisasi YOR-nya bisa lebih ditekan dari posisi mencapai 70 ke sekitar 60%. Next. Untuk kinerja keuangan, ya katakan dengan posisi standalone, untuk pendapatan kami laporkan posisi sampai dengan Oktober tahun 2021, pendapatan ini belum ada yang mencapai melewati anggaran. Hanya pelayanan peti kemas domestik yang nilainya kurang lebih 81%, selebihnya masih di bawah. Lagi-lagi ini adalah ada 2 tadi kegiatan direct call yang juga cukup berdampak besar, karena tentu saja ada pendapatan dolar di sana, kemudian traffic peti kemas transshipment yang juga tersendat, kemudian kegiatan multipurpose curah kering batu bara yang sangat menjadi andalan kita untuk mensupport pencapaian pendapatan. Namun pada posisi sekarang yang rencananya untuk tahun 2021 itu sudah bisa running di Juni, namun pada kenyataannya sampai hari ini belum bisa. Mudah-mudahan di Desember ini sudah bisa berkontribusi untuk menambah pendapatan. Next. Kemudian dari sisi beban, kami mencoba memanage secara baik karena pendapatan tadi yang masih jauh dari yang diharapkan. Namun kalau kita lihat dari sisi serapannya, memang biaya masih di atas sedikit. Hal ini terkait dengan adanya beban-beban yang kelihatannya memang demikian adanya, antara lain misalnya gaji honor direksi dan komisaris, kemudian biaya bahan. Sehingga posisi sampai dengan Oktober tahun 2021 serapannya 81%. Demikian juga kami laporkan bahwa ada denda pajak yang kami bayar sekitar Maret tahun 2001 yang nilainya hampir 5 miliar, dan ada tambahan kontribusi ke pemegang saham yang nilainya 1,2 miliar yang tentu saja kita tidak anggarkan untuk RKP tahun 2021. Next. Indikator keuangan kami laporkan untuk kegiatan usaha posisinya hanya 64,83% capaian laba. Kemudian kegiatan usaha ini tergambar ada yang posisi 7,1 ini di dalamnya ada denda pajak kurang lebih 4,9 tadi. Sehingga secara total capaian laba rugi kita sampai dengan posisi Oktober ada 11,65 atau 47,34 miliar, dan tanpa denda pajak kami laporkan itu sesungguhnya 16,6 atau 67,50%. EBITDA kita 27,6 dan realisasinya 61,16.
OR kita capainya 89,71 di posisi realisasi sampai dengan Oktober tahun 2021. Next. Kami laporkan pula yang terkait permasalahan strategis yang cukup berdampak terhadap capaian KAP kami untuk tahun buku 2021 adalah satu, belum disahkannya dokumen RP, sehingga menjadi salah satu penghambat tidak bisanya berjalan atau berkegiatan untuk bongkar muat atau pemuatan batu bara di multipurpose. Posisinya sekarang ini adalah penyempurnaan di bab 57 setelah kami mencoba meng-cross-check posisi di Kementerian Perhubungan. Kemudian terhentinya pengoperasian terminal curah dan alhamdulillah sebenarnya tidak ada masalah lagi. Kemarin dihentikan ada persoalan hukum, tetapi sudah terbit legal opini dari Kejaksaan Negeri Balikpapan. Next. Demikian paparan singkat kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama, terutama terkait dengan peluang-peluang yang bisa disinergikan dengan teman-teman di subholding atau di anak dan cucu perusahaan di PT Pelindo Group. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Aziz atas pemaparannya. Baik Bapak dan Ibu, bagi yang mau berdiskusi, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Abdul Aziz dan Bapak-Bapak semua. Mohon izin saya dari PMLI, Roy. Mohon izin Pak, terkait untuk di dermaganya sendiri, saya ingin bertanya untuk kedalaman kolam pelabuhannya untuk di Karingau Terminal itu berapa Pak? Dan untuk kapasitas untuk yang pernah ditangani terkait DWT kapal itu paling tinggi berapa Pak? Mohon izin Pak. Terima kasih. Draft kita 12 Pak. Posisi setelah di keruk. 13-14 Mas. MLWS. Kalau kapal-kapal yang sering kita dilayani itu sekitar 11-an Mas. 10-11 draft segitu. Sementara posisi dermaga kita itu 13-14. Nah, dia hanya draft tadi. Baik Mas, ada lagi? Baik Pak, mohon izin berarti untuk yang kedalamannya itu sekitar 13-14 Pak ya? Siap. Benar Pak. Siap. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Ya Pak, ada pertanyaan dari Pak Ishak Marzuki mengenai potensi IKN bagi PT KKT. Ya, kita sesungguhnya sangat mengharap banyak dan kita bisa bayangkan ketika IKN sudah declare untuk jadi dibangun, bisa dibayangkan sangat besar. Karena kenapa saya katakan begitu? Satu-satunya pelabuhan peti kemas ya hanya di KKT ini. Adapun pelabuhan peti kemas yang ada hanya di Samarinda, yang tentu saja kalau berbicara tentang lokasi strategis masih sangat jauh. Lokasi strategis untuk KKT ini sangat dekat, apalagi nanti ada jembatan Pulau Balang yang kurang lebih hanya 15 km dari posisi pelabuhan KKT. Nah, rencana juga ini akan dibangun tahun depan, sehingga kalau ini terkoneksi secara baik, sehingga hubungan direknya antara pelabuhan KKT untuk mensuplai kegiatan di IKN pembangunannya IKN nanti, yang tentu saja mungkin melalui moda peti kemas, dapat dibayangkan begitu besar peluang-peluang itu yang berdampak positif kepada KKT. Demikian Pak Ishak. Ada Pak Ari yang raise hand. Pak Ari boleh silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari PMLI dan Direksi KKT. Saya sangat tertarik sekali Pak dengan KKT ini kan merupakan hasil kolaborasi antara BUMN dengan pemerintah daerah nih Pak. Menurut saya ini sangat bagus ya Pak ya buat ke depannya gitu ya, perbanyak kolaborasi antara Pelindo dan pemerintah daerah. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini tadi kalau lihat dari profilnya itu sepertinya ini fokusnya peti kemas ya Pak ya? Apa namanya, terminalnya. Apakah ada terminal lain Pak seperti curah gitu Pak, kayak batu bara segala macam? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua saya ingin tahu terkait utilisasi di pelabuhannya Pak. Eee, di posisi saat ini tuh kapasitasnya tuh berapa sih Pak gitu di pelabuhan KKT? Dan sekarang tuh throughput-nya kalau tadi saya lihat sih sekitar 80 ribuan ya Pak ya kalau nggak salah tuh. Nah, eee, itu Pak untuk pertanyaan keduanya. Pertanyaan ketiganya boleh di-share nggak sih Pak layout terminalnya seperti apa gitu? Biar kita ada gambaran seperti apa gitu terminal di KKT. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil dipersiapkan untuk layout, makasih banyak Mas Ari. Jadi memang benar ini adalah apa istilahnya afiliasi patungan lah antara Pemprov dengan PT Pelindo 4 dulu, lahirlah KKT. Nah, KKT ini sebenarnya memang untuk peti kemas. Karena itu lahirnya dari kegiatan di Pelabuhan Balikpapan. Tentu kan kalau Pelabuhan Balikpapan tadinya multipurpose, ada kegiatan peti kemas, kemudian ada non peti kemas. Nah, karena backup area Pelabuhan Balikpapan ketika itu sudah tidak memungkinkan lagi, maka khusus untuk pelayanan peti kemas ini dialihkan pool. Jadi konsesinya memang untuk peti kemas. Namun dalam konteks ke depan kelihatannya ada kegiatan yang cukup prospektif bisa kita tangani, tidak hanya peti kemas, dalam hal ini non peti kemas atau curah. Nah, itulah menjadi salah satu kita memohonkan untuk revisi RIP. Dan posisinya sementara dalam penggodokan di Kementerian Perhubungan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pengesahannya oleh Kementerian Perhubungan juga keluar, karena kita inginnya tidak hanya menangani peti kemas karena ada potensi lain, antara lain adalah kegiatan curah batu bara. Demikian halnya ketika IKN ini berjalan, tentu ada kegiatan curah-curah lain yang dari luar, misalnya batu pecah, kemudian batu gunung dan lain sebagainya. Nah, harapannya itu adalah kita jadikan sebagai peluang semua. Kemudian kapasitas kita bisa 400 sampai 450 ribu tius per tahun. Siwa kita cukup luas, posisi sekarang ini sudah kurang lebih 5 hektar. 8 hektar karena ada tambahan 2 hektar lagi. Kemudian layoutnya bisa ditampilkan layoutnya. Ya, ini yang posisi hijau itu ada dermaga di depan ya. Posisi hijau Mas, ada pari di depan ada kelihatan CC. Itu ada thruster ke depan. Kemudian ada posisi siwe kita yang tidak diarsis dengan warna di belakang hijau, posisi paling bawah. Kemudian CC kita. Kemudian untuk jangka pendek mudah-mudahan ada memang posisi waktu masih Pelindo 4 lagi mengusulkan untuk pembiayaan pembangunan dermaga panjangnya 200 meter dengan lebar 40 meter yang sisi kanan posisinya itu dari World Bank. Tetapi kelihatannya kami dapat informasi kemarin dari Dirut PT Pelindo TPK, kelihatannya itu kecil kemungkinan, oleh karena itu didorong ke holding untuk menjadikan sebagai salah satu
program. Karena sesungguhnya ini adalah hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dari kita semua, karena apabila memang IKN ini jalan, kelihatannya ini mau tidak mau harus kita melakukan pemenahan. Demikian juga posisi hijau, atau nomor berapa itu yang di belakangnya nomor 7 itu adalah untuk lahan multipurpose. Hanya batu bara, kemudian batu pecah dan sebagainya. Adapun untuk jangka panjangnya menengah yang posisi biru ada pelebaran seaway, kemudian pembangunan dermaga. Ke arah depan kita mencari posisi dermaga yang kedalamannya kurang lebih 20 meter. Itu gambaran singkat Pak Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sebenarnya ya tadi kalau lihat dari layout tadi buat pengembangannya menarik ya Pak ya. Jadi masih peluang untuk pengembangannya itu besar sekali gitu. Area-areanya masih cukup luas gitu. Ya betul sih Pak. Kalau misalnya yang bisa dikejar RIP batu baranya akan sangat membantu sih Pak. Soalnya kan kita semua tahu gitu ya, Kaltim itu salah satu penghasil terbesar batu bara di Indonesia gitu ya. Kalau bisa menangkap peluang itu akan sangat luar biasa buat KKT. Iya. Siap, doakan Mas. Mudah-mudahan ya, capai cepat. amin Pak. Semoga sukses ya Pak buat KKT ke depannya. Terima kasih atas Amin, kesempatannya. makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Bagi Bapak dan Ibu lainnya yang ingin berdiskusi, silakan. Ya, ada Mas Hanif, silakan Mas Hanif. Baik, terima kasih Mas Putra. Mohon izin, saya Hanif dari FMLI Pak. Izin bertanya Pak terkait throughput dari PT KKT ini. Kan ini di masa pandemi ya Pak ya. Apakah dari throughput itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan? Apa masih stabil Pak untuk throughput di KKT-nya itu? Terima kasih Pak. Kalau kita berbicara sejak berdirinya jelas tumbuh pesat Mas. Karena di awal tahun 2012 itu hanya 80.000 TIUS. Posisi tahun kemarin itu sudah 208.000 TIUS capaiannya. Namun gambarannya kelihatan tahun ini sedikit mengalami penurunan karena tadi kami jelaskan sebagaimana di paparan kami itu dengan pandemi kelihatannya ada penurunan di kegiatan transshipment. Kegiatan transshipment ini saya sudah melakukan roadshow kepada beberapa perusahaan pelayaran. Ternyata customer kita, perusahaan pelayaran banyak menyewakan kapalnya di luar di pas posisi pandemi saat ini. Demikian Mas. Ada lagi Kak? Bapak dan Ibu sekalian, apa ada yang ingin berdiskusi lagi sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini? Benar. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kita menutup sesi pada pagi hari ini, boleh Bapak dan Ibu kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta boleh dinyalakan kameranya. Apa? Oke, 1, 2, 3 kita foto ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Pak Abdul Aziz, terima kasih banyak. Mohon maaf Pak, tadi ada kendala sedikit. Oh, mohon Bapak dan Ibu kolom Zoom. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi.